kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kalau dia ceritanya kayak gini, kalau tarif VIP langsung selisih tarifnya VIP rumah sakit ya. Tadinya rumah sakit swasta mintanya kalau dia naik kelas 1 dibandingin dengan kelas 1 umumnya dia, bukan. Saya bilang nggak bisa, kalau bisa ada tarifnya nggak bisa gitu. Tapi kalau VIP susah lagi begitu, mungkin banyak banget gitu. Ini lebih gampang, corongnya. Bagi, Bapak Ibu, mohon maaf, telat nanti diskusi sama orang pajak, sama DPRD, anggaran nasional. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Pak Wagub dari kami semua. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bekerja sama yang lebih baik. Hari ini kami datang untuk melakukan atau melaporkan kepada Bapak beberapa hal yang penting. Pertama adalah saat tahun kita sudah bekerja sama, ada beberapa pencapaian yang akan dilakukan oleh Dr. Ali. Kemudian kami menyampaikan bahwa program Jakarta Sehat ini merupakan program utama FKUI sebagai suatu bentuk social responsibility FKUI terhadap keberadaannya di DKI ini. Jadi kita agak kurang senang lah kalau melihat angka indikator kesehatan di DKI ini kurang baik. Kemudian kita mengetahui di dalam pekerjaan kita ada beberapa hambatan, terutama bagaimana kebijakan yang kita sudah tetapkan ini implementasinya banyak sekali hambatan, terutama karena respon di lapangan yang kurang memahami pentingnya Jakarta Sehat ini. Ada hambatan administratif dan juga ada hambatan keuangan yang kita pahami. Kemudian ada rencana ke depan dari Provinsi DKI sendiri untuk mengubah rumah sakit atau puskesmas menjadi rumah sakit tipe D ya Pak ya, yang tentu harus kami respon, dan saya rasa karyawan yang akan kita laporkan kepada Bapak sehingga tahun depan, tahun 2014 akan jelas bagaimana program ini akan berjalan, bidang-bidang apa saja yang bisa kita kerjasamakan. Dan yang paling penting dari itu semua adalah kami berharap bahwa FKUI, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo semua betul-betul bisa membantu Pemda DKI dalam mewujudkan jaminan kesehatan nasional ini, dan agar indikator kesehatan masyarakat dalam waktu 5 tahun ke depan itu bisa kita capai dengan baik. Untuk itu saya persilakan Dr. Prof. Akmal untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Pak dan teman-teman sekalian. Saya pertama-tama menyampaikan bahwa saya datang sini khusus nih Pak, karena di Kemkes itu ada pembagian wilayah untuk setiap eselon 1 untuk bertanggung jawab, dan DKI tanggung jawab saya. Jadi saya setiap rapat itu rapat pimpinan di sana itu begitu ada soal DKI semuanya nengok ke saya. Itu bagaimana kesini? Jadi saya menjadi gubernur kesehatan di Kemkes untuk DKI. Nah,
oleh karena itu saya pikir ini pertemuan ini penting sekali ke depan seperti apa. Karena saya datang karena saya sering mendapat kesempatan berdatang ke beberapa tempat, Pak. Memang kita menganjurkan sekali beberapa pengalaman kita. Ternyata memang beberapa tempat yang sudah berhasil menurut saya paling tidak menjadi kerjasamanya dengan fakultas atau universitas itu hasilnya lumayan baik. Saya kemarin datang ke acara di Jawa Barat, di Bandung. Saya diundang oleh fakultas kedokterannya. Kemudian mereka menceritakan gimana program mereka. Menurut saya sangat komprehensif. Mereka berhasil mengumpulkan, dan itu nggak tahu-tahu kan. Jadi mereka mendeklar fakultas kedokteran 4 itu bahwa tingkat kesehatan Jawa Barat itu menjadi tanggung jawabnya mereka gitu. Jadi bukan bantu-membantu, tapi betul-betul buat mereka itu adalah tanggung jawabnya dia. Jadi pagi ini FKUI harus ngomong begitu. Itu yang dibilang social accountability dari satu fakultas kedokteran. Dan buat mereka dari mulai mahasiswa mereka mengajarkan bahwa mereka sekolah di fakultas kedokteran ini bukan cuma mencari pengetahuan, tapi nantinya akhirnya harus bertanggung jawab terhadap 43 juta rakyat di Jawa Barat. Kalau misalnya penduduknya banyak sekali. Nah, saya sangat berharap sebenarnya yang mereka lakukan terus terang menurut saya sih sudah kita lakukan duluan untuk sebagian besar. Nah, sehingga saya bayangkan saya, wah, itu terjadi Sabtu yang lalu, Pak. Sehingga saya pikir pas saya dengar ada perubahan ini, saya paksakan walaupun hari ini sebenarnya saya mesti. Ya, kita pikir teman-teman di FKUI RSTM sebenarnya sudah lebih dahulu sebenarnya secara langsung melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi memang nanti barangkali saya akan usulkan Pak Wagub dan Bu Di dan Pak Asisten yang saya hormati dan teman-teman sekalian, kita memang barangkali mesti duduk lagi melihat memang strategi secara umumnya. Saya waktu rakyat SDDKI, saya kira Bu Dini, saya menyampaikan satu semacam kayak strategic map, peta strategi bagaimana kita bisa memperkuat sebenarnya primary care. Itu yang menurut kita mesti barangkali dijabarkan lagi. Kemudian kalau yang sebenarnya kuratifnya Pak untuk pengobatan, sebenarnya dengan JKN, dengan uang DKI, dengan JKS-nya DKI ini bukan hanya selesai, tapi konsepnya udah jelas. Tapi yang namanya buat prevention, apalagi hasil nanti diterapkan hasil kesehatan dasar tahun 2012 yang sudah ada, kelihatan bahwa kita di prevention ini masih stuck. Dan menurut saya ini mesti jadi betul-betul jadi perhatian kita, karena kalau enggak, biar kita setengah mati ngobatin orang yang sakit ini akan jalan terus ke atas, sehingga tidak akan berhasil. Sekali lagi saya akan selain sudah tentu sebagai Dirjen BUK, saya sendiri khusus saya harus bertanggung jawab terhadap kesehatan di DKI ini. Saya sangat mengajak teman-teman di Fakultas Kedokteran maupun apalagi Mas Cipto sih lebih gampang Pak, selain tinggal Cipto nggak gampang juga Pak, kalau ruangannya belum nambah. Oh iya, nggak maksudnya gampang disuruhnya Pak, soalnya di bawah saya jadi. Kalau Cipto jangan disuruh Pak. Oh pasti itu ya. Udah sehati ya, baik. Saya kira itu aja Pak Asisten dan Bu Cili dan teman-teman sekalian yang saya sampaikan posisi saya, sehingga saya sangat ingin mendengar barangkali nanti paparan ini, dan kedepannya saya kira objektifan saya cuma satu, yaitu kita mesti duduk satu saat untuk memastikan tentang penguatan layanan klinik kita. Tanpa itu saya kira kita nggak akan pernah bisa berhasil. Terima kasih banyak. Silakan. Siapa mau paparan? Saya itu kalau daerah itu baru nanti Jakarta, orang Jakarta jangan terlalu banyak masuk dari RSCM lagi. Ya itu nolong di daerah itu kasihan. Kan itu biaya kita masalah. Kita bisa kerjasama selesaikan di kita. Saya persilakan Dr. Adi ya. Terima kasih yang kami hormat Pak Wagub dan Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan laporan pencapaian program Jakarta Sehat yang sudah berlangsung selama 1 tahun ini. Apa yang kami paparkan sebenarnya sudah sebagian besar sudah kami komunikasikan dengan pihak Dinas Kesehatan pada pertemuan bilateral kami hari Selasa yang lalu. Yang kala itu Dinas Kesehatan diwakili oleh Pak Safar sebagai Kabid Yankes. Berikutnya, secara umum data
misalnya pada bayi lahir di bawah 2.500 atau BBLR dan yang panjangnya kurang dari 48 cm atau pertumbuhan janin terhambat itu meningkat. Belum lagi proporsi balita gizi kurang dan yang stunted, di samping penyakit-penyakit baik yang menular dan yang tidak menular seperti misalnya obesitas, infeksi saluran pernapasan akut, diare, pneumonia itu juga meningkat. Dan aspek hygiene juga demikian. Ternyata sumber air minum ke rumah tangga menurut Riskesdas 2013 ini berkurang. Berikutnya, nah ini adalah ringkasan dari visi dari program Jakarta Sehat ini untuk mewujudkan Jakarta Sehat pada tahun 2017. Mengapa 2017? Sesuai dengan masa bakti pimpinan provinsi. Dan tujuannya sebetulnya sederhana, yaitu untuk meningkatkan atau memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di DKI, mulai dari aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Berikutnya, dan kita ketahui sejak diluncurkannya program Kartu Jakarta Sehat oleh pimpinan provinsi kurang lebih 1 tahun yang lalu, itu terjadi penumpukan pasien baik di tingkat pelayanan primer puskesmas sampai pelayanan tersier di rumah sakit kami RSCM. Dan ini disebabkan karena tidak berjalannya sistem rujukan atau salah rujuk atau prosedur rujukan yang sulit, sehingga beberapa pasien bahkan justru dirujuk langsung ke rumah sakit kami RSCM yang sebenarnya kalau lihat level dari penyakitnya ini bisa ditangani bukan saja di rumah sakit umum daerah, bahkan di puskesmas. Nah, ini terjadi akibat rendahnya kesehatan masyarakat. Nah, menumpuknya pasien ini menyebabkan ketidakpuasan pasien. Karena itu kami melakukan identifikasi masalah. Ternyata ada beberapa peraturan daerah, fasilitas sumber daya manusia dan pembiayaan yang harus ditingkatkan. Nah, itu kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yang ditandatangani bulan Februari yang lalu, itu melahirkan program Jakarta Sehat yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah program Jakarta Kuratif, ini yang sebetulnya berdurasi singkat 12 bulan dengan tujuan untuk merasionalisasi sistem rujukan dan meningkatkan pelayanan di tingkat pelayanan primer di puskesmas dan sekunder di RSUD dengan menempatkan dokter umum alumni FKUI di puskesmas kelurahan dan peserta program studi di puskesmas kecamatan. Di samping itu kami juga komponen kedua yang kami lahirkan adalah Jakarta Komprehensif. Ini untuk meningkatkan sistem pelayanan kesehatan di Jakarta mulai dari aspek promotif sampai dengan rehabilitatif dengan melakukan pemetaan mulai dari tingkat primer di puskesmas sampai dengan di RSUD. Kemudian Jakarta Unggul ini sebetulnya komponen terakhir yang merespon apa yang menjadi kehendak Pak Wagub kala itu untuk melahirkan SDM Jakarta yang unggul, yang programnya kita awasi mulai dari ibu hamil, bahkan pasangan usia subur, ibu hamil sampai anak itu nanti berusia 7 tahun. Berikutnya, nah ini adalah strategi yang kami laksanakan. Jakarta Kuratif tadi saya utarakan berdurasi 1 tahun, yaitu merasionalisasi rujukan sekaligus juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengacu pada SPO, standar prosedur operasional, dan pedoman praktek klinik yang diterapkan di RSCM. Nah, hasilnya adalah kita bisa menurunkan rujukan dari puskesmas
kecamatan ke rumah sakit umum daerah kurang lebih 40% untuk kasus anak dan 70% kasus dewasa. Kami juga berhasil meningkatkan kapasitas rawat inap di puskesmas kecamatan dengan memperdayakan in-house dokter dan para medis. Di samping juga secara berkala kami melakukan transfer of knowledge kepada dokter, perawat, dan bidan di baik puskesmas kelurahan maupun puskesmas kecamatan. Sedangkan Jakarta Komprehensif yang berdurasi 60 bulan itu kita lakukan dengan melakukan survei inventarisasi masalah-masalah yang terjadi atau yang ditemukan di puskesmas kecamatan, puskesmas kecamatan yang dalam program Jakarta Sehat ini ada 4 puskesmas kecamatan prioritas dengan tujuan juga menguatkan kebijakan yang sudah ada, kemudian juga mengatur regionalisasi daerah binaan dan sistem rujukan. Yang setelah kami kerjakan adalah kami sudah berhasil melakukan pemetaan layanan kesehatan, termasuk di dalamnya kendala-kendala dan keterbatasan yang ditemukan di puskesmas kecamatan. Kemudian kita juga sudah melakukan penguatan knowledge dan skill untuk tenaga kesehatan di RSUD. Ada 3 RSUD yang sudah kami lakukan pembinaan untuk keterampilan-keterampilan tertentu, dan kemudian kami juga sudah menemukan suatu model sistem rujukan yang menurut kami bisa diterapkan nanti di Jakarta. Sedangkan program Jakarta Unggul yang berdurasi 7 tahun dengan tujuan menciptakan satu generasi yang sehat dan terus, sayangnya belum mampu dilaksanakan karena beberapa kendala. Berikutnya, nah ini adalah hasil pemetaan infrastruktur di pelayanan kesehatan. Jadi di puskesmas kecamatan dan puskesmas kelurahan Pak Wagub ternyata tidak ada yang memenuhi seluruh standar infrastruktur berdasarkan peraturan yang ada. Kemudian SDM dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil tidak cukup, dan menggunakan tenaga kontrak atau outsourcing dari dana BLUD. Artinya dana BLUD yang ada digunakan untuk melengkapi SDM yang ada. Penggunaan BLUD tidak sesuai peruntukan, artinya bukan hal yang negatif, tetapi misalnya dana itu harusnya dibelanjakan untuk obat, tapi karena mungkin keperluan SDM terutama yang untuk gawat darurat ini mendesak, maka dana itu dialihkan untuk membiayai pengadaan SDM. Kemudian berbagai kebijakan sebetulnya sudah banyak yang dihasilkan oleh Pemprov melalui Dinas Kesehatan, tetapi mungkin perlu ditingkatkan sosialisasinya. Kemudian sistem rujukan timbal balik ini kurang berjalan. Faktornya bisa karena faktor eksternal dari masyarakat maupun faktor internal dari fasilitas kesehatan. Berikutnya, ini adalah model rujukan yang kami tawarkan kepada Pemprov DKI. Yang sebelah kiri adalah yang lama. Jadi puskesmas kelurahan itu bisa langsung ke rumah sakit umum daerah. Sedangkan yang sebelah kanan yang berada di dalam lingkaran adalah model yang kami tawarkan kepada Pemprov, yaitu kita akan memperkuat seperti apa yang sudah diutarakan oleh Pak Dirjen tadi, sistem pelayanan di level primer dengan tentunya sistem rujukan tetap berjalan, tetapi di level perawatan atau pelayanan primer hanya akan bisa merujuk ke pelayanan sekunder, yaitu di rumah sakit tipe D yang menurut rencana di Pemprov DKI, Dinas Kesehatan akan meningkatkan status puskesmas kecamatan, 44 puskesmas kecamatan menjadi rumah sakit umum daerah dengan tahun 2014 ini 17 puskesmas kecamatan. Kemudian kami juga cantumkan klinik-klinik dokter keluarga yang juga kami ajak untuk berperan serta
Dan ini sesuai dengan apa yang dideklarasi di Alma Ata oleh Badan Kesehatan Dunia, bahwa Puskesmas itu merupakan gatekeeper dan fasilitas kesehatan pertama yang dihubungi oleh pasien. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan reformasi mengenai pembiayaan, kebijakan, kepemimpinan dan pelayanan, supaya apa yang disyaratkan di dalam BPJS untuk penata pelaksanaan 1.440 penyakit di layanan primer ini bisa terpenuhi, dan ini membutuhkan fasilitas serta SDM yang mencukupi sehingga standar pelayanan dokter keluarga dapat dipenuhi. Dan dari hasil pemetaan, sayangnya kami menemukan bahwa hal ini belum tercapai. Berikutnya, dan ini adalah hasil penyerapan dana dari 3 komponen program tadi. Yang paling besar sebenarnya yang proporsinya adalah untuk Jakarta Unggul, tapi sayangnya sama sekali program Jakarta Unggul ini belum terrealisasi. Sedangkan yang proporsinya lumayan besar adalah Jakarta Kuratif. Dari 17% proporsinya kita bisa realisasi 10%. Sedangkan Jakarta Komprehensif itu proporsinya juga masih kecil. Jadi secara keseluruhan dari 100% dana APBD DKI sebesar 25 juta, itu 25 M, itu baru 14% yang dapat direalisasi. Berikutnya, ada beberapa hambatan yang sudah diutarakan oleh Ibu Dekan tadi, yaitu yang pertama adalah mengenai acuan biaya, karena di awal kami berpikir ketika kami diminta untuk membuat anggaran, kami pikir karena suprastruktur kami adalah Kemenkes dan Diknas, kami membuat dengan mengacu kepada 2 institusi suprastruktur kami. Ternyata kami setelah berkoordinasi dengan Dinas harus mengacu kepada penggunaan dana berdasarkan peraturan gubernur. Karena itu diperlukan waktu untuk penyesuaian, dan ternyata ini pun tidak begitu berjalan baik karena besarnya program ini, sehingga kami membutuhkan banyak waktu. Dan ternyata pada akhirnya, walaupun pada bulan November ini dilakukan revisi, ternyata dana yang diserap ini tidak begitu besar karena waktu eksekusinya yang singkat. Berikutnya, ini berikut adalah rencana program kami di tahun 2014. Silakan. Jadi Jakarta Kreatif, karena di 4 wilayah prioritas ini sudah berjalan cukup baik walaupun masih perlu ditingkatkan, kami akan melakukan perluasan daerah binaan. Tetapi terus terang kami tidak bisa menambah jumlah peserta program karena kami sebagai fasilitas kesehatan yang sudah terakreditasi secara internasional membutuhkan juga tenaga untuk tugas-tugas internal yang cukup besar. Oleh karena itu, yang akan kami lakukan adalah kami akan berbagi tugas. Jadi kalau yang selama ini di 4 puskesmas kecamatan itu PPDS bertugas setiap hari kerja, maka mungkin karena yang di 4 puskesmas prioritas di program 2013 ini sudah berjalan baik, mungkin beberapa harinya akan dipindahkan ke puskesmas binaan yang baru, yaitu yang akan ada di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Kemudian Jakarta Komprehensif, kami akan melakukan, yang utama adalah kami akan melakukan intervensi terhadap data-data atau hasil-hasil survei yang sudah, hasil pemetaan yang sudah kami dapatkan di tahun 2013. Kemudian beberapa kegiatan lain adalah seperti pelatihan dokter keluarga, penguatan tenaga kesehatan di RSUD, dan ini juga menjadi
ajukan. Sedangkan Jakarta Unggul kami sampaikan bahwa mungkin ini tidak bisa menggunakan dana APBD tahun 2014 karena terlalu besar. Mungkin ini nanti akan disinergikan dan diintegrasikan di program-program dinas kesehatan, khususnya program kesehatan masyarakat. Berikut. Jadi ini yang intisari apa yang akan kami lakukan di 2014. Jadi setelah kami lakukan pemetaan infrastruktur, regionalisasi kebijakan dan remunerasi serta pemberdayaan dari masyarakat, kami berharap Pemprov DKI mendukung untuk terjadinya perubahan di sistem pelayanan kesehatan, standarisasi infrastruktur, SDM, pengadaan SDM dan pelatihan, serta sosialisasi kebijakan, serta penguatan kebijakan, serta remunerasi. Tentunya penempatan residen di puskesmas tempatan dan penempatan dokter umum di puskesmas kelurahan tetap berjalan. Di samping juga kami terus-menerus melakukan pembinaan di rumah sakit umum daerah. Dan yang sangat ingin kami lakukan adalah kami ingin melakukan intervensi atau uji coba bersama dengan Pemda mengenai berdasarkan hasil survei kami mengenai kebijakan, infrastruktur, sumber daya manusia, administrasi dan biaya. Tentunya akan ada pembagian peran. FKW RSCM akan melakukan pelatihan, pembinaan dan melakukan starting program Jakarta Unggul. Dan pemerintah daerah mungkin melalui dinas kesehatan kami harapkan dapat mensosialisasikan kebijakan dan pemberdayaan baik SDM, infrastruktur maupun pendanaan. Berikutnya, dan ini kira-kira timeline-nya, walaupun kami tahu dana itu umumnya pada bulan Maret, tapi kami tetap menjadwalkan sejak Januari dengan harapan bahwa persiapan kegiatan 2014 ini sudah kami kerjakan sejak awal tahun. Berikut. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti data-data apabila diperlukan data-data rinci, ada ketua-ketua divisi yang juga hadir pada pertemuan ini yang bisa menyampaikan dengan lebih rinci dan terima kasih. Dilakukan oleh DKI gitu Pak ya. Yang data ini kami dapatkan berdasarkan hasil survei yang tingkat kepercayaannya boleh Bapak pergunakan, yaitu tentang input untuk perubahan, baik ini dari sistem layanan kesehatan, standarisasi infrastruktur, SDM, pelatihan, kebijakan maupun remunerasi. Kami berpendapat bahwa jika hal ini tidak diperbaiki, maka usaha-usaha kita untuk ke depan sebetulnya bisa dibilang impossible gitu ya Pak. Jadi hal-hal inilah yang mungkin bisa kita konsentrasikan hari ini untuk ke depan ini apa yang harus kita kerjakan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa jawab nih. Saya ingin tahu input untuk perubahan itu apa yang sudah kita pelayanan pada masyarakat. Kemudian di awal Desember kita launching rujukan online uji coba dengan 4 puskesmas kecamatan dan ternyata juga responnya cukup bagus Pak. Ada delay di rumah sakit juga sudah mulai berkurang. Jadi konsentrasi di rumah sakit Tarakan sudah mulai melebar, tidak saja pada posisi pagi dari jam 7 sampai dengan jam 12. Kemudian SDM memang kita konsentrasi pada pelatihan Pak, terutama nanti untuk menghadapi BPJS. standarisasi infrastruktur itu. Sebetulnya kita mengacu pada sistem MKes Pak yang sudah ada standarnya. Kemudian PNS memang kita sedikit, tetapi Ibu kami di dalam penganggaran kami adalah PPKP, sehingga sangat dimungkinkan tenaga kita membayar tenaga PNS dan kemarin standar penggajian juga sudah sesuai dengan Pergub 51. Jadi kalau kita lihat SDM di pusat masih sudah cukup Pak, sangat cukup. Yang kurang adalah SDM di rumah sakit daerah. Kita tahu bahwa di rumah sakit daerah ada komite medik yang menjadi pawang pintunya untuk masuknya seorang dokter spesialis. Nah ini yang sebetulnya yang menjadi dilema di rumah sakit kami. Jadi kalau komite mediknya misalnya dari FKUI, maka dia meminta semua tenaga dari sana. Dari FK yang lain tidak bisa masuk. Atau sebaliknya, kalau di komite mediknya itu dari FK Gajah Mada, maka semua teman-temannya masuk.
dan itu yang menghalangi kami. Yang harusnya dokter bedah itu seperti kita kemarin saya cek di rumah sakit Koja, logikanya dokter bedah harusnya tidak, tapi satu dokter bedah tadi tidak mau. Ada kita sudah tambah satu, kemudian dikurangi. Dokter bedah tadi kursinya diambil. Jadi ada perang di dalam. Nah, saya tidak bisa masuk terlalu dalam Pak Dirjen. Iya, saya tidak bisa masuk terlalu dalam Pak Dirjen karena ini kewenangan kolegium, Pak. Bukan lagi kewenangan kepala dinas. Kolegium ini rupanya sangat kuat dan mohon maaf dokter spesialis yang seperti itu hanya takutnya kepada kolegium, tidak pernah akan takut kepada direktur rumah sakit apalagi kepala dinas. Kemudian remunerasi memang ini Pak Wagub yang harus kita perbaiki, Pak. Karena 5 rumah sakit daerah remunerasinya berbeda-beda. Saya yang di daerah disamakannya itu kan jadi bikin yang mulai Pak. Iya, Masuk RSUD semua sama. Kita mengacu ketarakan dan cengkarai. Saya bilang harus 30 di atas swasta kalau mau. Jadi kita kasarnya udah mau banyak untuk swasta pindah ke kami aja. Saya punya mimpi gini kira-kira. Saya bilang sampai hari ini, saya udah 30 tahun lebih di DKI, saya belum pernah rekomendasi begini. Sakit, oh itu loh, di RSUD itu ada dokter hebat itu. Kalau SCM sudah dengar, ternyata Dharma apa, Pertamina udah, ini udah pemerintah ya. Atau di Dharma Ais, gitu, RSPAD. Kalau dulu juga nggak pernah dengar. Kalau sekarang, oh di situ bagus. Tapi sampai hari ini saya belum dengar, di RSUD itu loh ada dokter bagus itu. Saya impian saya seperti itu, sehingga masyarakat DKI siapapun akan bilang kalau ada sakit ini coba lo ke RSUD ini. Nah ini kita mesti perbaiki. Tolong tahun depan langsung samakan ya. Jadi kalau dia nggak cukup kuat, kalau dia bisa putar, kita bisa cek, ada online semua, ya kita suntik. Nah saya yang bingung soal standarisasi infrastruktur, kita ada persepsi yang kadang-kadang kita ini terlalu baik standar itu. Ada yang dari KMNKes, dari FK, misalnya saya lihat ya, di swasta misalnya, saya melihat swasta kok bisa dengan uang yang kredit bank, bagi saham ke dokter, kenapa mereka infrastruktur lebih baik daripada kita gitu? Makanya saya lebih dorong, apa karena kita tender, kita nggak siap, apa kita dorong semua artis masuk ke e-katalog misalnya. Nah ini standar ini yang saya sendiri mesti kita temukan. Mungkin kalau ke depan, saya pikir ini. Tadi saya suka dengan tadi ini bukan menekan pendekan ini. Saya kira ini betul, ini kewajiban tugas FKUI untuk beresin Jakarta. FKUI udah lama tinggal di Jakarta gitu. Sudah berapa tahun? 100 aja. 100 lebih aja. Ya, ini pokoknya ibu yang bikin, maksud saya, nanti apa yang harus kami lakukan, ibu perbaiki. Bila sampai nanti kalau kepala puskesmas, SDM-nya tidak bisa nurut, tidak bisa dilatih, kami tidak mau lagi dengar dari BKD saja. Kita ingin dengar dari FKUI. Orang ini perlu ganti, tapi syaratnya jangan yang UGM coret, yang Unpad coret, gitu loh. Itu tuh ya, kata dari Unsri coret. Unsur dicoret ya jangan gitu. Maksudnya mesti sebagai nasional. Itu sih Bu. Ya, saya setuju sekali. Waktu kami pertama kali datang ke sini pun tujuannya itu kan untuk membantu gitu ya Bu ya. Jadi memang kami sudah merasa betul bahwa program Jakarta Sehat itu sangat penting gitu. Sehingga komitmen kami jelas bahwa kita akan bersama-sama memperbaiki keadaan status kesehatan di Jakarta. Namun demikian terus terang kami tidak bisa sendiri. Harus dibantu yang selama ini sudah dikerjakan oleh Dinkes. Kalau nggak dibantu susah. Yang kedua adalah penerimaan teman-teman di puskesmas maupun di rumah sakit umum daerah. Bukan berarti gampang gitu Bu. Mereka pun merasa ini kan cuma pekerjaan tambahan saja yang tidak perlu didukung. Ada
pakai sebagai acuan bukan acuan FKUI. FKUI nggak punya acuan untuk infrastruktur puskesmas, tetapi acuan dari Bkes. Dan kita melihat betul bahwa kalau pelayanan kesehatan di layanan privat ini ingin dikuatkan, maka ada beberapa SDM, kemudian ada beberapa alat laboratorium yang memang harus ada, Pak. Kalau nggak ada, nggak bisa. Sebagai contoh ada pemeriksaan diabetes mellitus, gula darah, itu harus ada. Kalau nggak ada, dia akan pergi pilihannya ke rumah sakit swasta atau ke laboratorium swasta. Harus standar. Itu mesti ada gitu loh. Jadi yang kami pakai itu standar nasional. Jadi bukan standar nasional. Ya, mengapa itu ada, mengapa tidak ada, kami juga nggak begitu paham, Pak. Tapi yang kami berikan kepada Bapak adalah fakta. Fakta ini tidak menyenangkan. Rasanya kita udah berusaha sungguh-sungguh, tidak hanya kesehatan juga. Tapi yang memang fakta ini ada di dalam. Itu gak apa-apa, saya terima ya. Terus barangnya mau merek apapun, dorong kalau bisa analisis itu suruh masukkan ke IKL yang capai itu. Sehingga kita langsung beli. Saya intinya supaya seragam. Jadi kalau kita tahu kalau merek itu tidak sama, kan ada bias, ada error berapa persen. Jadi kalau dia masukkan ke situ, ya kita tesnya semua mirip. Dan mereka sisi rujukan kita tidak perlu lagi orang sampai situ tes lagi. Dia data-data kita dikirim. Orang kadang sakit itu kasihan, saya ngambil darahnya berapa kali gitu. Tapi udah ngambil sekali, tinggal datanya dikirim pun boleh kan. Nah kita sudah didapat kan. Mungkin kerjain lagi. Udah kurang makan, kurang darah dari tamu tewas dia. Itu yang terjadi di kita sebetulnya selama ini. Nah itu yang mesti jangan itu. Nanti mungkin kita bersama Ibu Din dan Sudinkes harus merencanakan bersama untuk tahun ke depan infrastruktur apa saja yang harus dipenuhi dan bagaimana cara memenuhi tersebut, karena nggak mungkin itu dari kami, mesti dari Sudin dan Saya potong. Jadi sekarang formatnya udah jelas. FKUI bikin saja sebagai kewajiban FKUI untuk mensehatkan para Jakarta, Jakarta umur, Jakarta sehat. Nah biayanya berapa? Sampaikan kami hibah saja sudah. Hibah FKUI, nggak usah pusing. Kita hibah aja. Ibu bilang mau 25 miliar, mau 30 miliar untuk bikin ini semua. Kalau orangnya cukup, dikebut, hibah aja udah. Itu maksudnya RSCM. Gimana caranya hibah aja udah. Ajukan kita hibah. Jadi tidak terlalu pusing. Kalau bayar ini, bayar itu. Dulu kan alasan hibah tidak bisa tiap tahun. Nah sekarang alasannya udah jelas. Orang yayasan kanker aja boleh tiap tahun, PNI boleh tiap tahun. Ya kan, penanggulangan AIDS provinsi boleh tiap tahun. Ya kenapa kita tidak boleh tiap tahun? Ini kan bukan tiap tahun, RSCM. Jadi itu bisa lakukan juga. selain yang Bapak ajukan dananya itu memang akan kami manfaatkan dengan sebaiknya, tetapi infrastruktur ini letak permasalahannya atau letak pengadaannya ada di dinas dan di Sudin ya Bu. Nah, ini yang harus bersama-sama kita lengkapi. Untuk memperkuat layanan primer, sehingga menurut kita ujungnya itu kan sebenarnya kita nanti akan turunin angka kematian ibu, kematian bayi, apa usia harapan ibu dan sebagainya. Ya, peta ini perlu menurut kita untuk menyampaikan persepsi tadinya itu untuk antara Kemkes dengan pemerintah daerah dan juga untuk semua stakeholders. Karena apa? Kalau kita nggak punya ini, kita nggak punya peta sebenarnya, kita itu sedang ada berada di mana gitu. Nah, menurut kita bahwa untuk menyampaikan pada ujungnya itu angka kematian semua ini tadi yang katakan angka gizi buruk, meningkat dan sebagainya itu ada dua komponennya. Slide. Yang pertama, yang satu adalah memang layanan kesehatan primernya yang paripurna, jadi bagus di puskesmas dan sebagainya. Dan kedua, itu partisipasi masyarakatnya ada. Untuk negara-negara yang sudah sangat maju, partisipasi masyarakat kadang-kadang kita nggak butuhkan. Tapi kalau buat Indonesia dipastikan nggak akan mungkin kesehatan masyarakat itu naik tanpa partisipasi masyarakat. Sehingga itu jadi andalan kita. Terus, nah ini dua kotak ini ada yang kotak di atas ini yang optimalisasi primer sebagai dan sebagainya itu kotak pertama itu sebenarnya harus yang terjadi di daerah di lapangan. Sementara kotak yang di bawah
adalah yang terjadi di KMKes ataupun di pemerintah DKI sebenarnya. Jadi ada yang tadi di atas tuh, gatekeeper itu primer untuk pengobatan, sistem rujukan mesti ada, UKM-nya yaitu revitalisasinya nanti bentuknya ada, kemudian UKBM itu yang berbasis masyarakat. 4 ini masing-masing kita mesti punya ukuran Pak indikator keberhasilannya. Hanya dengan ini kita sebenarnya tahu kita sudah mendekat apa enggak ke tujuan kita gitu. Jadi kemudian untuk mencapai itu kita akan bikin program. Nah, salah satu program yang nanti itu banyak yang sudah disebutkan tadi oleh teman-teman dari FKW RSTM maupun oleh dinas sendiri. Kita bisa tahu sebenarnya program itu sebenarnya meningkatkan yang mana sih? Tapi semuanya mesti ada indikator. Nggak bisa indikator tiba-tiba kita cuma taruh ujungnya akhir tahun kita lihat angka kematian ibu, habis itu kita bingung. Kita semua udah kita kerjakan, tapi angka kematian ibu itu tetap naik gitu loh. Tapi kalau kita tahu di bawahnya, faktor-faktor di bawahnya ini, bahwa itu sudah tercapai atau nggak tercapai, kita tahu jadi kalau nggak tercapai di mana sih kita salahnya gitu loh Pak. Ini yang kita ajak. Satu lagi kalau dari KMKes itu ada namanya advokasi Pak, advokasi pembangunan daerah berwawasan kesehatan. Ini yang mesti sangat clear sebenarnya. Yang banyak pemerintah daerah di Indonesia ini nggak banyak yang punya. Yang berwawasan kesehatan itu sampai ini Pak, sampai detailnya itu sampai ini. Di DKI ini pokoknya kadar gula, kadar garam dan kadar lemak semuanya mesti terkontrol. Itu pemerintah daerah yang mesti disebutkan. Semua warga. Wajib lagi kayak gitu. Nah, persis. Jadi itu mutlak gitu. Kalau menurut kita, kalau itu nggak terjadi, kalau menurut kita itu nggak akan sampai ke atas itu. Nah di bawahnya Pak, di bawahnya ini otak di bawah ini yang di tengah ini, sistem perencanaan terintegrasi itu mutlak juga. Kita itu sekarang semua masing-masing bikin sendiri, program TB-nya sendiri, malaria-nya sendiri, gitu kan. Kemudian ada sistem pendidikan. Nah ini kolaborasi pendidikan tenaga kesehatan itu sangat penting. Karena apa? Karena kualitas perawat kita dalam bidang kita itu sangat nggak bagus. Perawat itu setahun Pak, jangan tahu Pak. Produksinya itu bisa di atas 100.000 setahun. Gila di Indonesia ini. Ya bidan apa lagi? Kelebihan laporan. Masa kurang berapa ya? Enggak Pak, yang kalau nggak kurang. Kalau di Indonesia juga nggak kurang. Distribusi juga nggak, tinggal kita kuat angkat apa enggak aja. Tapi jangan tanya kualitas. Itu bisa bidannya di bidan belum pernah lihat nolong persaingan normal. Itu biasa tuh. Nah, maksud saya Pak, ini semua mesti ada ukurannya. Jadi kalau kita mau bilang sekarang bidan di DKI seperti apa, kita dari semua kita mesti bilang di sini. Menurut kita indikatornya sudah bagus apa? Baru nanti kita kasih angka itu bahwa di DKI ini. Kalau kita dapat kirim ke Tiongkok ya? Itu bahasanya. Bahasanya. Mendingan jadi TKW nggak minta bahasa. Tapi sebelum dia bahasa Arab kita ngaji sama dia. Kemudian Pak, yang paling kanan kita ngomong soalnya. Saya di bawah Pak ini infrastruktur Pak. Ada SDM, ada regulasi, ya, ada sistem informasi. Kemudian ini, itu tadi yang ngomong sesuai standar obat, dukungan. Itu cuma satu kotak. Jadi sebenarnya setiap ini Pak, kita mesti punya ukuran. Saya nggak tahu apa DKI udah punya apa belum. Nanti Pak Bu, dalam waktu 2019 kita harus puskesmas itu diakreditasi. Sekarang baru rumah sakit. Kita sudah punya toolsnya. Saya cuma ambil contoh, Jawa Barat sudah inisiatif duluan bikin akreditasi di level provinsi dia sendiri. Dia cok diambil aja, ini kita punya, dia kerjain langsung. Ibu tinggal ambil di tempat saya semua itu bukan ibu. Nanti kita kerjain. Yang kita sedang kerjakan itu kan sebetulnya mencocokkan dengan standar itu kan. Jadi pakai kita punya, ibu udah tahu siapa yang tidak memenuhi standar. Ya, jadi tapi gini, maksudnya itu gini, kalau kita bilang standarisasi akreditasi puskesmas, kita indikatornya mesti ditulis dulu di sini bahwa tahun sekian dari sekian 400 ya di sini ya 340 puskesmas tahun pertama akan 100 yang terakreditasi. Tahun kedua, jadi kita kerja ini ada kelihatan gitu loh jalannya gimana. Makanya setiap kotak ini mesti dibuat indikatornya. Coba slide berikutnya. Dan kita sudah buat yang kanan Pak. Yang kanan ini adalah sebelumnya. Kata sehat ini berapa untuk kuratif? Kalau kita taruh untuk JKN kan ditanggung, JKN nanggungnya 1,3 juta ya. Tambah 2,3. 2,3 itu berapa uangnya?
itu mesti dibandingkan dengan usaha kita keluarkan buat preventif itu berapa. Mesti kelihatan jelas Pak pergerakan kita. Paling nggak kita mesti sama. Tapi kalau kita masih kasih banyak buat pengobatan, artinya memang pemerintah ini belum memihak pada preventif gitu loh. Masih cuma ngobatin orang gitu loh. Itu ukuran dan itu mesti diukur Pak. Tahun pertama kita bilang, tahun ini saya kasih untuk preventif sekian, tahun depan sekian, itu mesti clear dari awal. Slide selanjutnya. Nah ini dia saya bilang tadi. Semua tadi itu ada indikator. Tingkat kepuasan tenaga kesehatan, terus lagi. Ini di atas nih. Misalnya yang gatekeeper ini Pak di puskesmas ya. Mesti ada tuh persen puskesmas terintegrasi, klinik, dokter mandiri, semua ada di sini. Nah ini saya mau bilang nanti, kalau ada gambaran seperti ini Pak, gambar itu seperti ini, kita tahu sebenarnya kita ini mau kemana gitu di jalannya. Dan kita tahu nanti teman-teman nanti dari FKWSM akan nembak juga di sini semua. Semua program hanya bisa disahkan kalau dia nembak ke sini. Kalau nggak ada hubungan sama ini, nggak jelas akan mengangkat ini, jangan kerjain. Clear aja karena uang kita nggak berlebihan. Tapi kalau kita nggak punya arah yang mana kita mau, sebenarnya sih semua perencanaan juga begini ya kan. Cuma saya mau bilang ini lebih ditekankan pada layanan primer. Nanti kedua Pak, kita ngomong layanan rujukan. Rujukan itu rumah sakit. Cuma dua kalau ini. Satu sistem rujukan, kedua kualitas rumah sakit. Cuma itu isinya. Kesehatan itu isinya banyak saja cuma itu. Kerjain layanan primer ini banyak. Tapi yang kedua adalah rujukan. Habis primer kan dirujukan. Apa yang dirujukan? Satu sistemnya jalan dengan peraturan dan sebagainya. Kedua mesti ada kualitas yang dirujuknya itu rumah sakit itu bagus. Nah jadi nanti pekerjaan kita sebenarnya hanya terbagi seperti itu. Dan semua ada indikator keberhasilannya. Dan ini lebih enak lagi, kita bisa jatuhkan ini untuk jadi key performance indicator masing-masing kita. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengerjakan ini? Saya kira nanti akan lebih jelas. Saya kira sebagian besar dari yang disebutkan ini udah masuk di sini. Tadi disebutkan program-program ini. Tadi misalnya mau cerita apa Jakarta Unggul, itu masuk di program preventif di atas. Tapi mesti sebut nanti indikatornya apa? Jadi nanti kalau dihibahkan, Bapak akan mudah ngomong ke DPRD. Saya taruh uang segini, target saya tahun depan itu segini. Mas mesti bisa jawab. Kadang-kadang gini itu jangan jawabnya ini perintah wagub ya kira kali mau wagub. Jadi maksudnya itu kalau politik maunya wagub pasti mereka langsung kesel kan. Kalau saya bicaranya itu bukan karena wagub gitu. Saya cuma duduk rapat di sini ini berdasarkan ini gitu. Nah, nanti kalau di copy aja kasih linkes sama Puskesmas. Jadi nanti Pak kalau bisa, saya usul sekarang momennya kita duduk sekali kali. Kami perlu waktu kan untuk mengamati bersama-sama ini tentang menentukan 9 indikator bersama-sama dengan FKWSM, bersama dengan dinas, dengan Kemkes. Karena sebuah saya minimal ada 3 orang Pak yang bertanggung jawab untuk DKI. Dia akan terus-terusan. Kita buat rapat rutin aja untuk evaluasi. Saya kira harus sebulan sekali. Sebulan sekali mau 12 kali. Ya. Ya kan sebulan sekali 12 kali gitu. Itu satu kali terakhir sama di depan tuh nggak jelas tuh. Udah mulai liburan, udah mulai. Bisa kembali ke Pak. Jadi gini, kita bilang ini kalau sisi Kemkes nih Pak. Terus ke depan paling banyak. Coba lihat ada nomor 8 advokasi pembangunan daerah berbasis kesehatan. Kita bilangnya apa? Bahwa apapun kita buat di bawah oleh Kemkes nggak akan jalan kalau daerahnya bilang nggak peduli. Tapi di DKI ini enggak gitu loh. Daerahnya ini support. Jadi kalau kita nggak berhasil, benar-benar salah kita gitu loh. Salah kita sebenarnya. Kalau daerah kita banyak itu udah datang Pak, saya datang udah lebih dari 50 kabupaten. Wah kalau daerahnya udah nggak semangat, capek gitu ngomong nerang ini setengah mati. Tapi di sini kan enggak gitu loh. Sehingga menurut saya ada FKUI-nya, ada RSTM-nya, Kemkesnya ada, pemerintah daerahnya mau. Kalau nggak berhasil juga nggak tahu lagi gitu loh. Itu yang paling menentukan kok semuanya. Kita bisa bilang apa aja, segala macam alat pasti mudah banget. Yang ini nih Pak, kalau kita lihat di sini, ini semua nih cause and effect nih, sebab akibat. Akhirnya baru sampai tujuan. Ada 2 yang sangat penting di sini. Satu, sistem informasi. Karena kalau kita punya data, semua kita kerja, semua indikator tadi Pak, dasarnya adalah kita punya data. Kalau nggak kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa bilang orang berhasil nggak berhasil gitu. Nah, kedua ini advokasi maksudnya Pak, karena terlalu banyak di Indonesia ini 550 kabupaten, kan kita kalau di
di Kepes maupun di kabupaten. Itu terlalu banyak yang nggak betul-betul punya kawasan kesehatan, sehingga ini nggak akan berhasil semua ini di lapangan. Di sini ini udah nggak setengah-setengah atau hampir nggak perlu gitu loh. Kenapa? Karena komitmennya udah gede gitu. Nah masalahnya kebanyakan daerah itu menganggap kalau dia sudah berhasil mengobati orang dengan bilang pengobatan gratis, tugas dia selesai. Padahal itu pengobatan aja. Yang intinya yang untuk primer ini malah nggak dikerjakan gitu loh. Sehingga nanti saya kira Pak, nanti saya sih akan biayakan waktu karena emang selain saya mau dan memang ini saya harus kerjakan karena ini tanggung jawab saya di DKI. Dengan 3 orang anak buah saya yang sebenarnya eselon 3 yang harus bertanggung jawab terhadap DKI untuk semua soal. Saya kira kita ketemu sekali sebulan itu akan bagus sekali. Pertama kita samakan persepsi dulu, kita tentukan indikatornya untuk DKI apa, tahun pertama apa, tahun kedua apa, sehingga nanti Pak Wagub akan mudah sekali ke DPR untuk menceritakan. Dan ini biasanya di kurun waktunya 4-5 tahun program seperti ini. Ini nggak bisa program tahunan. Karena untuk masing-masing ini nanti kita akan punya indikator dan kita bikin programnya. Apa sih programnya? Nanti dari situ akan keluar uangnya. Sekarang mudah-mudahan dengan gambaran yang komprehensif seperti ini, ke depannya kita akan lebih jauh lebih mudah menceritakan. Jadi kalau ini sekali lagi Pak, ini buat primer, kalau ini buat rujukan, pembiayaannya sudah selesai dengan DKM, ya kan? Tinggal Pak Wagub dan teman-teman di DKI bilang berapa aja tambahnya atau mau tambah apa? Itu nambah yang kita tanggung. Ya, betul, itu bagus sekali. Tambahan itu bagus banget. Kemudian Konsep dulu askes. iya, Kurang kita tambah. kemudian baru kita kedua kualitas dari rumah sakit. Ingat itu sistem rumah sakit itu menurut saya memang pelik Bu Dudin, cuma menurut saya tetap jauh lebih mudah daripada ini. Karena menurut saya sekarang sih DKI ini rumah sakitnya nggak jelek-jelek amat, cuma memang untuk uang yang sudah dikeluarkan tetap masih mestinya kita bisa dapat lebih dari itu. Saya kira itu Pak komplit Pak, mungkin lagi kita bisa semua. Bahkan yang menurut saya tetap perlu dikritisi kalau ada yang kurang. Jadi misalnya di sini kita masukkan nih kepintaraan yang berdaya berlihat ini, donor itu banyak kan? USAID apa segala macam. Cuman kalau saya tanya di Kemkes, berapa bantuan donor itu? Kan bentuknya proyek. Berapa setelah ditinggal yang jalan nggak punya angkanya? Gimana coba? Dan berapa yang bisa direplikasi di tempat lain? Nggak ada lagi. Jadi saya bilang apa gunanya? USAID itu bantu 5 kabupaten. Kita punya 500 kabupaten. Saya bilang, masa lu bantu cuma 5 kabupaten, habis lu bilang lu berhasil? Kalau itu tidak bisa direplikasi ke tempat lain gitu. Nah, oleh karena itu sekarang menurut saya, kalau kita sudah punya program ini, orang OSIAD boleh masuk, semua boleh masuk, asal itu program kita. Selama ini enggak Pak. Begitu datang, maaf aja, datang orang mulai bawa uang, kita bilang, wah ini bagus nih program. Pasti. Habis itu udah dia sendiri bawa uang 100 perak, yang 70 perak ongkos konsultan doang. 20 perak yang sampai kita, itu sudah sederhana kok itu. Nah ini kita tulis di sini. Kemitraan yang berdaya guna tinggi ini penting. Ya kalau yang nggak jelas kita tidak bisa nolak, nggak ada urusan itu. Kita harus berani tegas. Kita semua bantunya gitu semua. Dia mau 5 tahun nggak bisa. Kalau bantu 2 tahun. Nanti saya akan Jelas tuh. Nanti saya akan bicara juga tentang FKW karena kita di KMKS gini. DKI ini kayaknya termasuk yang prioritas untuk angka kematian ibu yang masih tinggi. Nah kita konsep kita adalah komprehensif gini. Tentukan berapa, di mana tempat-tempat yang betul tinggi, di situ semua mesti diintervensi. Orangnya, uangnya, tenaganya, itu mesti dijalankan. Untuk Indonesia ada 64 kabupaten Pak, ada 9 provinsi itu. DKI masuk, yang angka kematian ibunya tinggi, ada 64 kabupaten dari provinsi itu yang angka kematian ibunya tinggi. Kita konsentrasi di situ karena uang kita terbatas. Nah saya berani teruskan yang berdasar dari ini. Karena dia mau taruh di tempat di luar itu, saya nggak mau. Saya bilang kalau ditaruh di luar itu, saya bilang nggak usah, saya bilang. Nggak usah, dia nggak ada tangan, saya nggak ada tangan. Sama-sama dapat. Bagus, mau dibintangin aja. Ya ini biarin aja. Jadi itu lain kira-kira ini usul saya Pak konkretnya. Jadi saya minta ke FKUI bukan minta. Perintah. Nggak boleh, kita lebih nggak boleh pakai FKUI Pak. Kalau kayak saya buat perintah kalau FKUI susah. Enggak, saya bermohonnya. Menghibaunya memang seperti musim dideklar nggak membantu DKI. Emang ini tanggung jawab kita itu. Dan itu tanggung jawab yang susah. Kenapa? Oh, orang 4 bilangnya gini, saya tanggung jawab 43 juta orang.
itu belum tentu lebih susah, lebih mudah daripada lebih susah dari DKI yang cuma 10 juta loh. Di sini biar 10 juta, tingkat kesulitannya luar biasa gitu loh. Dan mesti ada modelnya. Kalau di sini berhasil, kota besar akan menjadi contoh untuk di kota besar. Yang lain lain. Jadi kalau bisa itu dicanangkan, dan dicanangkan itu bukan cuma ke kita, tapi sampai ke mahasiswa. Dari mulai masuk dikasih tahu bahwa Anda ini masuk di sini, sekolah di sini, Anda bukan cuma jadi dokter, Anda diajari untuk bertanggung jawab untuk kesehatan masyarakat. Karena orang sekarang masuk jadi mahasiswa, Pak, di otaknya adalah spesialis kepala. Jadi wawasannya itu tanggung jawabnya bukan tanggung jawab kesehatan masyarakat. Ini yang mesti diubah dari mulai mahasiswa. Tanggung jawab bisnis yang mengerikan. Dia kayak masuk MBA aja gitu kan. Pikirannya kita harus putuskan minggu keberapa atau apa nanti. Supaya jelas. Lebih suka yang mana? Tiap awal minggu pertama Senin atau apa Selasa atau Jumat. Mungkin Jumat lebih kosong ya. Ya, itu kontrak atau Jumat. Jelasin aja. Sama ke DPR itu pakai patokannya kopinya sih pada buat kasih ke tim dia tadi yang penjelasan dia program dia itu makan itu standarnya sama ya kasih ya nanti saya ngomong ke dia itu saya doang ada berapa Ada 4 juta. Masternya sudah kuasa terus. Jadi emang susah tuh, nggak bisa lalu.